Punten sareng Pak Heri. Mohon. Pak Heri teh ada teh naon eta teh? Lifeguard. Lifeguard. Jadi penyelamat pantai. Penyelamat pantai di Pantai Batu Hiu. Batu Hiu. Kawit kapungkur. Kantos di. Kantos. Saya sih basic orang seni. Iya. Pada saat itu seni kurang begitu hobinya kurang begitu tertarik. Ya, akhirnya saya mencoba bekerja di salah satu perusahaan Persero, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Tahun seberapa, Pak? Itu kalau nggak salah tahun 2002. 2002. Saya bekerja itu di stasiun Cibatu. Stasiun Cibatu. Itu kan kondisinya di pegunungan, ya dataran tinggi lah. Sementara kami berada di bibir pantai atau di laut. Jadi kondisi alam juga sudah berbeda. Terutama untuk air di Garut itu susah. Sementara kalau di Pangandaran hampir setiap waktu saya banyak air. Dengan air. Karena hobi permainan saya juga surfing atau berselancar itu di air. Nah, dan kebetulan saya di sini rasa sosial dan kemanusiaannya yang ada tinggi. Bila mana ada yang tenggelam, ya, Bapak tolong. Saya tolong dengan menggunakan segala kemampuan saya di air. Tapi alhamdulillah karena saya sudah mengikuti pelatihan pendidikan tentang penyelamatan, kami paham beberapa materi yang sudah kami serap yang diberikan disampaikan oleh instruktur dari Bali dan Australia. Akhirnya saya pergunakan, dan untuk setelah itu kami sampai saat ini tinggal di Pangandaran. Pak, suka dukanya di penyelamat pantai ini kira-kira ada suka dukanya? Apakah Bapak menurut kerelaan aja sendiri gitu? Kalau memang untuk suka duka banyak, Pak. Satu, untuk sukanya saya merasa bukan bangga hati, tapi merasa juga bukan puas. Tapi saya merasa ada ketenangan di hati jika saya sudah melakukan pertolongan atau menolong orang yang tenggelam lalu selamat. Itu ada kebanggaan di hati gitu. Jadi kita sudah melakukan yang terbaik. Bukan kami melawan takdir, tapi kita upaya sebagai manusia untuk bagaimana untuk berbuat baik tersebut. Dan dukanya waktu itu kami belum bisa mendapatkan hak yang maksimal, seimbang lah dengan pekerjaan saya. Sementara kami ini melakukan kegiatan ini di kawasan objek wisata Kabupaten Pangandaran, dan seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Waktu itu kami belum mendapatkan hak dari manapun. Kami hanya membawa bekal makan tuh dari rumah, dan kadang-kadang keluarga juga terbekali itu. Tapi dengan seiringnya waktu kami mencoba berkomunikasi dengan pihak pemerintah, sedikit demi sedikit ada perhatian. Sampai sekarang kami sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Dan ada duka yang sangat menusuk di hati bila kita melakukan atau menolong orang di laut yang tenggelam, kita tidak bisa menyelamatkan atau tidak bisa meraih, dan itu terlihat di mata saya bila mana orang tenggelam itu, tapi sedih ya Pak? Ya, dari kemampuan saya
kita hanya mencoba aja, tapi tetap Tuhan tidak mengizinkan untuk itu sebagai takdir almarhum atau yang meninggal yang mencoba ditolong sama saya tapi tidak tertolong. Itu yang dukanya buat saya. Pak. Tapi alhamdulillah ada beberapa, mungkin ratus orang Yang bagi sudah. saya untuk sudah melakukan penyelamatan dengan selamat. Amin Pak, amin ya robbal alamin. Pak, batas wilayahnya bukan Batu Hiu saja, apakah Bapak sampai ke Pangandaran juga? Ya, memang sebetulnya awal kita bekerja, saya bekerja itu di Pantai Pangandaran saja. Nah, karena waktu itu tujuan wisata untuk pengunjung itu hanya Pangandaran yang bisa dikategorikan yang ramai di publik atau masyarakat itu nama Pangandaran. Jadi tujuannya ke Pantai Pangandaran. Tapi ternyata di Pangandaran itu bukan hanya Pantai Pangandaran saja. Ada Pantai Karapiak yang berada di Kecamatan Kalipucang, ada Pantai Karanglini yang berada di Desa Putra Pinggan, Pantai Pangandaran yang berada di desa dan Kecamatan Pangandaran, Pantai Batu Hiu yang berada di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Pantai Batu Karas yang berada di Kecamatan Cijulang, dan Pantai Madasari yang berada di Kecamatan Cijulang. Itu semuanya pantai yang harus kami awasi dan kami jaga. Sampai saat ini alhamdulillah semua objek wisata pantai yang berada di Kabupaten Pangandaran sudah kami survei dan kami komunikasikan dengan pemerintah terkait untuk ditempatkan beberapa tenaga ahli penyelamat yang kompeten ya, sesuai standarisasi kemampuan dari individu tenaga ahli tersebut dan mempunyai hasil pelatihan yang setara dengan kemampuannya. Itu Pak. Amin, terima kasih Pak Heri. Bapak sudah di samping mata pencaharian Bapak, juga hobi Bapak di bidang penolongan orang. Bapak supaya saya doakan Bapak juga dapat imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerelaan Bapak menolong orang, terus dengan puasnya Bapak menyelamatkan nyawa orang, itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Bapak membela keluarga untuk mendapatkan income daripada para wisata ya Pak ya, juga dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.